Rizky Pratama. Saya dari major Electrical Engineering 2023. Saya berdomisili di Jakarta dan saat ini saya bekerja di Kalbe Pharma. Sekian Pak. Terima kasih. Oke, thank you Adit. Next one please. Halo. Halo. Setelah A apa ya nama siapa? Ya. Apa D dulu ya? Joko. Halo Pak. Halo. Perkenalkan, nama saya Joko Givari Pak. Saya dari major Electrical Engineering. Angkatan 2023. Saat ini saya tinggal di Tambun Selatan. Tambun, oke, ya. Thank you Joko, ya. Next one, you just tell your name and your city ya, hometown. Halo Pak, Ya. nama saya Erlangga Pradipta Pak. Domisili ada di Bekasi, jurusan dari Electrical Engineering 2023. Erlangga, what are you doing? Anda sedang apa itu posisi? Saya lagi di jalan Pak, maaf Pak. Oke, Anda langsung off ya. Sebelum Anda off, jangan gabung kelas kalau lagi di jalan ya. Oke. Silakan Anda keluar dulu ya. Anda keluar cari tempat, Anda berhenti, baru Anda join sama kelas. Understand, Pak Erlangga? Oke Pak. Ya, oke. Next. Apa? Setelah Joko belum Joko? Udah tadi Pak. Oh udah. Setelah Joko. Kali ya Irfan. Oh Irfan. Nama siapa? Oh Habib. Oh ya udah. Ya. Dari mana Habib? Ya. Sekarang tinggal di mana? Di mana? Serang Baru tuh daerah Bekasi. Oke, ya. Oke, ya. Thank you Habib. Oke. There are student offline ya in my class. Next, setelah berarti ya Irfan ya. Irfan. Mana Irfan? Halo, selamat sore Pak. Ini masih di kantor, baru mau pulang. Perkenalkan, nama saya Irfan Saputro dari major Electrical Engineering batch 2023. Sekarang domisili di Karang. Oke, dinyalakan kameranya ya. Iya Pak. Nanti setiap perkuliahan harus dinyalakan kameranya, wajib ya. Tidak dinyalakan, Anda tidak bisa gabung sama kuliah share. Siapa lagi? Habis ini apa? L ya? Oh iya masih ada. Isnub ya sih. Ya. Ya. Oke, tinggal jawabnya. Oke ya. Good, thank you, Isnub. Next. Habis ini berarti apa? L ya? Linda. Kak dulu, Sir. Oh, Khotib. Iya, Sir. Oh ya. Nah, silakan. Selamat sore, Sir. Perkenalkan, saya Khotib Anwar Sani dari Kebumen. Saya saat ini berdomisili di Cikarang Selatan. Oke, ya, cukup domisili ya. Oke, nama sama domisili saja. Lanjutkan. Setelah Khotib siapa? Leo. Sore, Sir. Sore, ya. Ya, sorry, Sir. Saya belum bisa nyalain kamera, lagi di jalan. Anda perkenalkan. Ya, enggak. Anda di jalan, Anda keluar aja dari ruangan ya. Jangan join kelas. Yang lain. Oke, Sir. Yang lagi di jalan, naik motor, naik mobil, Anda langsung off. Langsung keluar. Setelah Linda,
Udah, Rizky ya? Silakan Rizky. Rizky, halo? No respon ya Rizky ya? Oke, sebelumnya saya mau menyampaikan sesuatu yang harus kita pahami bersama-sama ketika kita mengadakan online learning. Tepatnya hibrid ya, karena ada sebagian yang hibrid. Namanya siapa? Sebutin Nanang, dari domisili mana Nanang? Oh, Ciramsat. Oke, Nanang ya. Ini Rizkian belum ada responnya. Rizkian Akbar. Nah, oke, kenapa ini harus pahami? Karena untuk memastikan bahwa kita bisa mengikuti perkuliahan ini dengan baik, dengan lancar, dan hasil maksimal. Saya mau tegaskan, ini bukan kuliah-kuliahan, bukan main-main ya. Jangan sampai Anda punya pikiran, oh ini kelas online, oh profesional, malam, santai, bisa online, kemudian Anda tidak hadir, ya, tidak hadir di depan laptop, tidak belajar, namanya muncul di sini, padahal orangnya lagi ke pasar ya, kayak gitu, nggak boleh begitu. Lagi di jalan juga nggak boleh. Mas Leo, kalau Anda masih di jalan, Anda keluar dari ruangan, ya. Saya mau mastiin dari hari pertama bahwa kita punya pemahaman yang sama saat Anda mengikuti perkuliahan online ya, yang online ya. Kalau yang offline nggak masalah, ini yang online. Pastikan ya, pastikan ya internet connection Anda bagus ya, support untuk kegiatan online. Sehingga nanti tidak ada alasan, maaf sir, ini sinyalnya jelek. Nah ini sir dari pertama ya. Jadi minggu depan harus sudah fix masalah internet connection. Kemudian yang kedua, kalau Anda lagi di perjalanan, please, saya tekan lagi, jangan sampai join kelas. Naik motor, gitu, kemudian dinyalakan, ikut tas, jangan ya. Berbahaya buat Anda sendiri. Ya Mas Leo masih dengar sering nggak nih? Oke. Kemudian yang ketiga, kalau Anda tidak hadir, sakit, Anda akan sakit. Tapi kalau tidak hadir karena kerja, itu absen, bukan izin ya. Kalau diperhatikan. Saya tegaskan ya, kalau Anda tidak masuk karena Anda kerja shift malam, ya, shift sore atau malam, itu Anda absen, bukan izinkan. Terus cuma Anda minta sir saya gini, masa Anda izin nanti bisa berapa kali? Setiap ada kuliah, izin lagi. Sir ada pengalaman nih sama mahasiswa yang malam nih, ya. Sir akan kasih toleransi, ya, kelas ini ya, kelas malam, lebih dari toleransi lebih besar daripada kelas siang, ya. Anda harus datang setengahnya, minimum. Misalnya berarti berapa? Dari 16 berapa? 8 termasuk dengan ujian mid exam sama final exam. Jadi kalau Anda nggak datang sebanyak 8 kali nggak apa-apa ya. Ini kebijakan sir. Tapi satu syarat, kalau Anda Anda nggak masuk, itu berarti Anda absen. Dan sir nggak masalah. Anda masih boleh untuk ikut ujian mid exam sama final exam. Jelas nggak ini, mahasiswa? Jadi jelas, Anda diperbolehkan ya ikut ujian final exam dan mid exam walaupun kehadirannya hanya 8 kali termasuk ujian. Tidak masalah. Yang penting Anda paham ini ya. Jadi kalau Anda ada pekerjaan shift itu statusnya absen, tapi saya tidak menggunakan aturan Anda tidak boleh ikut mid exam ya. Repot itu kalau kayak gitu. Coba 10 kali nanti sur saya ini lagi ya, repot ya. Jadi begitu, udah sering aja, toleransi aja. Jadi Anda kalau misalnya ada shift, Anda nggak usah kontak sir ya atau minta izin, nggak usah. Anda nggak datang aja. Anda masih bisa ujian.
Kemudian yang pertama tadi apa? Kalau lagi di jalan Anda off ya, jangan join ya. Kemudian yang kedua apa tadi, lupa lagi sih. Maksimal hadir minimal ya, bukan maksimal 8 kali pertemuan termasuk ujian dosen. Ini toleransi yang besar buat Anda ya. Nah, kemudian yang telat ya 30 menit ya. Nah, ini juga susah mendeteksinya nih kalau yang online kan offline kelihatan. Yang online kan agak susah ya. Ya, tapi ya normalnya 30 menit ya. Kalau 30 menit Anda join dengan kelas ya Anda boleh join tetapi statusnya absen. Ya. Nah, ini agak susah. Nggak terlalu ketat karena sering juga repot ini. Kalau Anda kan telat kelihatan. Kalau di sini kadang-kadang susah ya kayak gitu. Tapi ya saya sampaikan aja seperti itu. Kemudian ini yang paling penting ya. Walaupun kita ujiannya hybrid online ya. Hybrid online ujian itu offline. Ya, ujian offline. Kalau ada yang tidak bisa ujian hari Selasa, ujiannya akan dipindah ke hari Sabtu. Ya, offline. Ingat ya, mid exam sampai exam itu ujiannya offline. Tidak ada ujian online. Nah, nanti saya jaga revisi, jadi tidak ada kuis juga. Ya. Ya, karena nggak imbang. Yang satu ujian di sini, yang satu ujian di sana. Yang satu ujian nggak pakai ChatGPT, yang satu ujian pakai ChatGPT, kan repot ya penilaiannya. Nanti tidak fair. Yang ujian mahasiswa yang jawab nanti ChatGPT Anda tinggal menyalin saja. Kayak gitu. Satu kelas harus semuanya barengan. Ya, barengan harus. Jadi kalau ada yang nggak bisa, tapi ini udah dari sebelumnya disepakatin ya, 2 minggu sebelumnya. Misalnya kita sekarang posisi di minggu ke-5, atau ke-6. Kita sepakat nih mau ujian hari apa, Selasa atau Sabtu. Banyak kan misalnya Selasa. Nah pada saat mau Selasa, terus ada mahasiswa yang nggak bisa, itu nggak bisa begitu. Jadi harus nggak boleh mendadak. Nah, harus ada agreement dulu. Kita agreement. Saya menentukan agreement, ya share sama Anda, bukan share sendiri. Share kita ujian atau saya akan minta ini aja, minta masukan dari ketua kelas. Ketua kelas siapa? Ketua kelas. Kelas manajer, siapa kelas manajernya? Irfan, kelas manajer atau Arya? Nanang Pak. Nanang, mana Nanang? Nanang, ya. Nanang, saya akan minta Nanang aja, Nang. Kan Anda belajar ini ya. Jangan sampai ada alasan, sir kan saya masuknya malam. Saya nggak ada waktu belajar. Pulang jam 5, terus saya belajarnya kapan? Anda harus belajar Sabtu sama Minggu. Sir saya kan harus liburan. Nggak ada alasan liburan. Liburan dikurangi aja ya. Itu resiko. Di mana? Ya nggak apa-apa. Di Bandung pun harus datang ke sini. Iya, kecuali di luar negeri ya, atau di Sumatera jauh ya, kayak gitu. Harus datang. Kan cuma dalam 4 bulan cuma 2 kali, nggak tiap hari kan? Dalam 4 bulan cuma 2 kali harus datang ya. Terserah Anda mau Selasa atau Sabtu. Nanti saya akan tanya Nanang aja. Dan itu keputusan harus ada 2 minggu sebelum UTS atau sebelum UAS, harus ada keputusannya. Jadi jangan sampai nanti ada mahasiswa yang tiba-tiba merubah mendadak gitu ya. Nah itu akan memudahkan Anda pada saat Anda kerja, minta izin sama bos Anda, maaf tanggal sekian-sekian saya nggak bisa nggak bisa lembur gitu ya, atau nggak bisa shift malam kayak gitu. Nah kalau bisa Anda dari sekarang aja kan ada tanggalnya kan, Anda cek di kuis minggu ke-8 sampai ke-16 itu hari apa. Dari sekarang Anda bicara kemana ke bos Anda ya, saya tidak bisa kerja malam pada tanggal sekian dan tanggal sekian 2 hari. Nah kan lebih mantap lagi kan, 2 bulan sebelumnya udah 4 bulan sebelumnya udah disampaikan, bisa dikondisikan ya.
Dan tidak dilaksanakan tidak belajar. Anda harus belajar, ya. Saya juga pernah kayak gini. Kerja dari jam 7 ya sampai jam 4 sore, habis jam 4 sore kerja lagi, keliling-keliling ya, nyari tambahan, pulang jam 9 malam, habis itu kerja lagi, ngerjain belajar itu, penasir itu sampai jam 11, jam 12 malam. Itu resiko. Kalau Anda mau meningkatkan level education Anda harus belajar. Ya, harus bermutu ya, harus berkualitas. Jangan sampai Anda punya ijazah dan ijazah Anda lulus, ini probability, tapi Anda ditanya nggak bisa, nggak boleh begitu. Ya, Anda harus dapat ilmunya. Betul nggak nih? Ini minggu pertama kita ini aja dulu, ngobrol-ngobrol dulu aja. Harus pemahaman harus sama. Anda ngeluarin uang, Anda meluangkan waktu, masa nggak dapat apa-apa? Anda 2 jam setengah kita gini-ginian kan? Betul nggak? Kita 2 jam setengah begini, Renaldi, Arya ya. Terus Anda ngeluarin uang juga kan? Bayar kan KPU kan? Terus Anda nggak dapat apa-apa. Sudah pikiran, yang penting ijazah. Bukan begitu itu. Aduh, ya. Yang penting ijazah. Saya naik pangkat. Bukan. Ya, kalau Anda mau kuliah, tujuannya Anda mencari ilmu. Kalau Anda hanya fokusnya ijazah, rugi Anda ya. Kayak gitu. Paham nggak ini? Ini sengaja sir ya, bicara begini. Maaf nih, karena kebanyakan orang mahasiswa di Malang ini udah bekerja. Bahkan udah yang berkeluarga kan? Iya kan? Ada, udah berkeluarga belum? Belum. Oke. Nah, satu lagi ya. Kalau Anda tidak ikut ujian, salah satu ujian, Anda langsung nggak lulus. Mid exam, Anda nggak ikut ujian, nggak lulus. Apalagi dua-duanya. Ini catatan juga buat Anda semua ya. Jika Anda tidak ikut ujian, ya walaupun Anda ngerjain tugas penuh ya, ujian nggak ikut, Anda langsung nggak lulus. Saya sudah sampaikan sekarang. Ya, ini poin penting. Anda langsung nggak lulus. Oh maaf sir, macet ujian, nggak lulus. Tapi kalau alasannya kuat, coba dengarkan ya alasannya kuat, itu dimaafkan. Dimaafkan dalam arti Anda punya ujian susulan. Ya, misalnya Nanang Pak Habib. Udah berkeluarga belum Nanang? Nah, pada saat ujian Nanang married, kawin. Boleh ya itu ya. Diizinkan. Ya. Mau apa? Mau honeymoon boleh izinkan Masir ya. Asal ada surat keterangan kawin aja ya. Atau foto di KUA atau di mana lagi ijab kabul. Beres ya itu mah. Betul kan Nang? Setuju Nang? Ya, nggak apa-apa ya. Jadi harus telepon atau misalnya alasannya sakit atau ada hal yang emergensi ya. Emergensi itu apa ya? Ya ada misalkan Anda lagi di mobil, atau misalnya ada accident ya, atau ada yang pass away, kalau yang terdekat Anda ya itu beda lagi ceritanya. Ya, jangan sampai ada alasan begini, sir, maaf saya nggak ikut, ini nggak ikut ujian karena ada gathering family gitu, family gathering ya nggak bisa itu, atau gathering kantor ya nggak bisa ya, tidak kuat. Ini yang emergensi ya, maksud saya emergensi, sakit atau ada bahasa Sunda itu papait ya, atau ada acara khusus ya yang membahagiakan Nanang misalnya kawin ya nggak apa-apa gitu ya, misalkan kan ya gitu ya. Sekarang ini saya ngasih tahu dari sekarang ya beberapa hal yang harus kita ikuti sebelum kita jalan ke berikutnya. Nah kemudian yang kelas malam biasanya ada banyak tugas, jadi banyak tugasnya lebih banyak dari kelas pagi. Nah, kelas pagi itu kalau di mata kuliah biasanya 4 tugas. Ya kalau ada ya 2 kali lipatnya di 8. Jadi sepanjang kuliah ya sekitar ada 8 ya. Bisa jadi kurang, bisa lebih, tapi di angka itu. Mungkin sekitar 9, 10 atau 7 atau 6 ya. Nah, Anda walaupun Anda tidak, ini dalam kasus ya, bisa jadi nggak semuanya. Anda walaupun Anda tidak masuk kuliah karena kerja, Anda jangan sampai ketinggalan mengerjakan tugas.
Itu ya penilaian ya. Nah, terus kalau yang nggak masuk penilaiannya di mana? Ada apresiasi buat masih membedakan mahasiswa yang datang dan tidak datang. Nah, apresiasi yang saya berikan dalam bentuk percentage from attendance ya, as much as 5%. 5% dari nilai akhir itu diambil dari kehadiran untuk membedakan mahasiswa yang sering datang sama mahasiswa yang jarang datang. Ya. Sampai sini dulu ada pertanyaan tidak? Misalkan Anda kok gini aturannya, boleh kita ngobrolkan. Terus nanti jelasin alasannya. Pak, maaf tanya Pak. Ya. Pak, terkait izin nggak ikut ujian misalkan, mudah-mudahan di antara kita nggak ada yang izin Pak. Jadi Ya betul. mungkin di antara beberapa kita ini ada yang jabatannya di kantornya itu sebagai engineer atau orang lapangan gitu loh Pak. Ya. Jadi misalkan pada saat ujian ada accident atau ada kondisi yang harus datang ke tempat kerja, itu apakah bisa dimaklumin Pak atau gimana Pak? Ada engineer. Engineer itu kan terkait dengan mesin-mesin ya. Sebenarnya jadwalnya Anda tidak kerja kan? Atau Anda bisa ikut ujian exam. Tapi ada accident, Anda harus atau wajib datang ke kantor atau ke office ya, karena ada mesin yang misalnya rusak, misalnya perbaiki. Tidak masalah itu emergensi, yang penting Anda memberikan surat keterangan dari supervisor Anda yang menyatakan bahwa ada keadaan emergensi ya, reason ya, gitu ya. Arya, jelas tidak? Ya Pak, jelas Pak. Terima kasih Pak. Ya, sama. Irfan kelihatannya mau bertanya Irfan. Ya, Sir. Mau bertanya apa Irfan? Belum, Sir. Belum, oke. Udah jelas semua ya? Mau dari tugas, kehadiran, ujian ya? Ini tidak menakutkan ya? Ya kalau Anda gak ada masalah, gak ada apa-apa juga ya. Kemudian, ini nih yang saya mau bahas lagi. Ini kamera, Anda harus on selama perkuliahan. Anda harus on kamera, mulai dari awal sampai akhir ya. Nah ini karena di pertemuan pertama saya masih toleransi ya, kayak Linda, Habib ya, Leo, Joko ya. Silakan, ada yang mau bertanya, Leo? Apabila masih di laboratorium Pak, saya masih komunikasi dengan user, apakah tetap harus on-cam? Sebesar, Anda ini nggak kelihatan mukanya, bisa dilihatin nggak mukanya? Gimana? Sorry Pak, masih di depan alat. Ketika masih di laboratorium, saya tidak bisa on-cam untuk sementara. Apakah tidak masalah Pak? Begini, Anda baru gabung ya, tadi saya udah jelasin ya. Ya. Anda kerja ya, Anda tidak usah ikut join kelas. Yang penting minimum ada 8 pertemuan termasuk ujian. Anda absen aja, teacher nggak masalahin. Yang penting tugas-tugas Anda kerjain. Teacher udah kasih toleransi banyak kan? Kan poolnya kan 16. Teacher minta Anda minimal 8 pertemuan kan? Kayak gitu. Termasuk ujian, berarti ya pertemuannya cuma berapa? 8 dikurangi 2? Berapa tuh? 6 ya? Iya, 6. Cuma setengahnya ya. Ini toleransi yang buat mahasiswa di kelas malam, karena kebanyakan bekerja ya. Masa jangan sampai loss aja gitu, jangan terlalu berlebihan kan, biar ada remnya gitu. Oke, ada lagi yang ditanyakan nggak? Nggak apa-apa, tanya aja. Ini yang di minggu pertama ya, jangan sampai nanti pas udah jalan, kan saya gini, kayak gini, kayak gitu. Itu terserah Anda. Satu malam minggu nggak boleh, ya? Ya nggak boleh malam minggu kan? Nggak boleh nenang. Ini
Bahaya kalau malam minggu ya. Ya, Anda sepakati aja. Waktunya kapan ya? Ya, kayak gitu. Ini yang rugi waktu bukan Anda aja, Sir juga rugi ya. Sama dong. Sir juga sama, Kak. Datang ke kampus ini nggak dibayar. Tapi nggak apa-apa. Sir bukan masalah bayar tidak bayarnya. Sir pengen emang berkualitas kuliah Anda ini ya. Nggak ada kelas, ya diganti. Jadi pas minggu ke-8, Selasanya diganti ke move ya, to Saturday. No problem, ya. Request ya, request. Bukan berarti numpuk ya, ada lagi enggak. Kalau tugas e-campus, ya e-campus nanti Anda bisa cek e-campus. Ya, oke. Oke, Nanan, thank you. Ya, ada pertanyaan lagi dari Linda, silakan. Sorry Sir, mau tanya. Tadi yang aku baru gabung karena tadi lagi di jalan. Ya. Kalau yang datang ke kampus itu antara hari Rabu atau Sabtu gitu? Atau gimana ya Sir? Itu kalau ujian. Oh, kalau ujiannya offline? Offline, bisa Selasa, bisa Sabtu, tergantung kesepakatan mahasiswa aja. Sir mah ikut aja, ya. Tapi Sir minta ujiannya. Sir, ujian final sama UTS ya? Exam, UTS, ya. Misalnya Anda bisanya hari Sabtu semua ya silakan. Yang penting bareng-bareng semuanya ya. Kesepakatan bersama. Sir, kami bisanya hari Selasa ya, Selasa nggak apa-apa ya. Tapi opsional, Sabtu itu opsional kalau misalnya hari Selasa ada yang bekerja. Jadi kan bisa ke Sabtu kosong kayak gitu. Sabtu juga jamnya opsional tergantung Anda. Asalkan jangan sampai malam Minggu ya. Anda kan mungkin mau gitu kan, mau liburan. Oke. Kalau misalkan ada dinas luar gimana ya, Sir? Nah, ya sudah sekarang Anda kondisikan ke pimpinan Anda, ke supervisor. Minggu ke-8, ke-9 saya ada ujian. Nggak bisa diganggu gitu ya. Nggak bisa diganggu ya. Dinas luar itu nggak termasuk emergensi. Sir, tadi ada pertanyaan dari area Bima itu boleh karena emergensi. Karena kalau ada mesin yang rusak, harus diperbaiki kan. Ya, kalau misalnya dinas luar, Anda terang kondisikan. Ya, ke bos Anda, minggu ke-8, minggu ke-16, saya ada ujian. Probability, ya, harus datang ke kampus. Tanggal sekian. Kondisikan dari sekarang. Oke, Sir. Thank you. Ya. Ada lagi? Habib? Oh ya, siapa? Aditya. Silakan Aditya. Halo Pak. Halo. Mau tanya terkait keterlambatan Pak. Ya. Ada toleransinya Pak? Soalnya ada toleransi. Ada toleransi. Ada toleransi. Ya, 30 menit. Soalnya saya balik kerja jam 5 nih Pak. Terus perjalanan 1 jam Pak. Jadi saya biasa nyampe jam 6 Pak. Kalau saya. Oh gitu? Iya Pak. Oh. Anda nggak bisa ya apa namanya, susah nyari tempat ya, maksudnya sebelum nyampe rumah Anda mungkin ada di kantor yang kondusif belajarnya atau gimana, bisa dikondisikan begitu nggak? Jauh ini sih saya belum bisa menilai kondisinya Pak. Sepertinya sih sulit sih Pak. Kalau untuk belajar di kantor Pak, memang lebih enak fokusnya tuh di rumah sih Pak dibandingkan di kantor. Kalau saya. Ya sudah, toleransinya 1 jam ya. Share udah 1 jam. Baik, terima kasih. Ya, Erlangga 1 jam. Nih udah ada Erlangga 1 jam. Nanti saya kasih tugas buat Anda tambahan ya. Yang 1 jam nanti ada tugas tambahan. Nanti di WA. Udah bikin WA belum Nanang? Saya udah di sudah ada. Oke, nggak apa-apa ya. Erlangga ya 1 jam ya. Nah, biasanya nanti kalau ada yang spesial case, nanti Anda akan ada tugas tambahan. Mungkin saya sering nanya Anda, yang mana? Belum ada nih. Coba saya hello.
Oh, udah ya. Ya, 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 ya. Oke, oke. Nah, itu ya. Misalkan Sir manggil Erlangga, tolong kirim jawaban Anda dan post atau kirim ke WA. Kayak gitu ya. Erlangga, ready ya? Halo Erlangga, ini ready? Halo Pak. Ready ya? Anda mengerti apa yang saya maksudkan? Gimana Pak? Anda mengerti apa yang saya maksudkan? Kurang Pak. Saya belum terlalu ini. Ya, kalau Anda telatnya 1 jam, Sir bakal lebih sering kasih tugas ke Anda ya, atau minta Anda melakukan sesuatu ya. Oh iya Pak. Anda harus update di WhatsApp. Erlangga, ada lagi nggak pertanyaannya? Tanya aja nggak apa-apa, silahkan ya. Mumpung di minggu pertama. Pokoknya fokus kita ingin perkuliahan berkualitas, Sir. Nggak, itu nggak bisa ditawar-tawar. Ya, Anda harus bisa, Anda harus belajar, maksud Sir ya. Tidak ada perbedaan nih, pas pagi sama siang. Harus belajar, itu nggak bisa ditawar-tawar. Caranya gimana ya? Salah satunya ya, ujiannya offline. Ada lagi tidak? Linda, ada pertanyaan lagi Linda? Rian? Tidak, Sir. Cukup. Oke. Oke, kalau tidak ada, Sir mau ini ya, sharing screen. Ada yang ingin ada slide yang ingin saya tampilkan. Pak, maaf izin bertanya Pak. Oh ya, silakan. Pak, ini kan kita jamnya jam nanggung, apakah sepanjang kelas ini kita ada break atau gimana Pak buat maghrib? Iya ya, ada maghrib kita break ya. Berapa menit ya breaknya? Ada masukan kan? Tapi breaknya jangan terlalu lama ya, 1 jam jangan nanti habis. Nanti Anda kasihan, Anda ujiannya materinya apa? Kita break dari adzan masuk lagi berapa lama tapi? 15 menit cukup ya? Ya, sholat aja ya. Nggak termasuk makan malam ya Irfan ya? Cuman sholat saja ya. Udah azan belum? Oh, kalau begitu karena udah azan, kita break dulu ya 15 menit. Berarti kita ketemu lagi jam 18.30 ya. Oke, share off aja dulu ya. Oke. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama.
Sorry, sir. Sepertinya masih di mute, sir. Halo, sir. Sepertinya masih di mute, sir. Thank you. Yeah. Repeat again ya, because I mute ya. Jelaskan apa pentingnya belajar peluang terhadap bidang teknik elektro ya. Sambil ini juga apa namanya cek kehadiran Anda. Oke ya, Ade Lukman dinyalakan ya, Ade Rian dinyalakan kameranya. Ade Lukman hadir? Ade Lukman, nah ini udah dipanggil. Oh iya, saya ada yang lupa lagi. Kalau dipanggil udah 3 kali ya. Ade Lukman, ya itu artinya Anda mungkin belum ada depan laptop ya, Sir skip aja. Tapi biasanya Sir akan mengeluarkan Anda. Kalau Anda udah dipanggil 3 kali, tapi Anda nggak respon, bisa jadi 6 kali ya. Kayak gitu, 3-6 kali Anda nggak respon, Sir anggap Anda nggak ada di depan laptop ya. Makanya kalau Anda mau ke toilet ya yang di online, Anda chat aja, Sir izin ke toilet dulu gitu ya. Begitu ya, biar tahu Anda ternyata nggak ada di depan laptop. Kick ya? Ya kalau udah di absen ya absen tetap, cuman di kick sama saya ya. Oke, seperti itu ya. Saya mau memastikan pas saat kita kuliah Anda ada di depan laptop ya, dan siapkan buku dan catatan ya, jangan sampai Anda bengang-bengong gitu ya. Pas ditanya, saya nanya apa? Nah itu atau pertanyaannya gitu. Ya Anda harus betul-betul mempersiapkan untuk kuliah ya. Selain ada depan laptop, Anda siapkan pulpen, siapkan pensil, kertas, apa yang saya jelaskan ya. Anda tulis ya, tentu bisa jadi nggak semuanya, yang penting-pentingnya aja. Biar nanti pas saat saya jelasin, kemudian saya tanya, Anda nyambung ya, walaupun nggak bisa jawab, mending nyambung, agak minimal nyambung gitu ya. Walaupun nggak bisa jawab, ya mudah-mudahan bisa jawab ya. Oke. Oke, tadi siapa? Ade Lukman belum ada ini respon. Kita skip aja Ade Lukman. Kita lanjutkan ke Ade. Ya, Ade Lukman. Ade Lukman hadir? Hadir, Sir. Mohon maaf, saya sedang bekerja, Sir. Nah, kalau sedang bekerja Anda off ya. Saya sudah bilang tadi di ya. Maksudnya terima kasih. Sedang kerja Anda off aja ya. Tidak usah ikut join kelas. Oke, baik. Terima kasih, Sir. Assalamualaikum. Ya, sama-sama. Adi Tias? Ya hadir Pak. Hadir. Arya Bima hadir. Joko hadir. Erlangga hadir. Habib hadir. Imam Husaini. Imam. Tidak ada respon. Irfan tidak ada respon. Ibnu Winarto hadir. Nah, balik lagi Irfan Saputro. Irfan hadir, Sir. Hadir. Khotib Hadir, Sir. hadir. Leonardo Hadir Sir. hadir. Linda skip aja ya Linda ini. Tadi ada hadir Linda ya. Nanang hadir. Renaldi
Renaldi, Hadir, Sir. Arya, Hadir. hadir. Rian, Hadir. hadir. Rizkian, Hadir, Sir. hadir. Oke, silakan kirim tulisan Anda ke WA Group ya. Silakan dikirim ke WA Group. Jawabannya ya, apa pentingnya belajar peluang pada bidang teknik elektro? Sorry, sir. Can you repeat again, sir? Ya, Can you repeat again? Sorry, sir. okay, wait 1 minute. I will write the question on chat room ya. Okay, please read again the question on chat room. And then your answer post, and then post your answer to WhatsApp group ya. Oke, ada yang dipoto, ada yang ngetik juga nggak apa-apa, ngetik ya di WhatsApp. Ini Nanang, oke. Apa Nanang? Ini bukan ini. Oh, ini mah informasi tadi Nang. Oh, ini. Oh, ada 2. Oh, iya iya. Serem lah lihat foto yang sebelumnya ya. Ya, nggak apa-apa. Menanggapi kan.
probabilitas juga membantu dalam merancang algoritma sinyal dan biasan kesalahan ukuran. Oke ya, sia-sia acak. Oke, wah ini ada yang panjang-panjang juga ya. Keandalan sistem prediksi kegagalan dan mengoptimalkan desain komunikasi. Ini baru berapa orang? Nanang, Bimo, Hatip. Kayak yang lain? Nah, ini siapa lagi nih? Irfan ya. Jadi apa pentingnya Irfan? Ini belum spesifik. Nah, Rizkian. Nah, ini membantu menganalisis dan prediksi perilaku sistem yang bersifat acak ya. Sinyal noise itu acak ya. Nah, basic dari teori variabel acak itu menggunakan peluang. Isnu. Nah, ini udah banyak, bagus-bagus. Angga, coba itu.
Ini siapa lagi nih? Habib. Nah, noise itu kan apa namanya, acak ya, nggak bisa kita tentukan kan. Nah, itu untuk analisis noise atau mempelajari kasus noise itu butuh teori probabilitas ya. Okay, I think enough for your writing about the importance of probability in electrical engineering Some of answer is right So we know that probability theory is very important in electrical engineering especially when we want to learn about noise or signal noise, because that are random variable Okay everyone, let's continue to my slide our name of course is probability system analysis for electrical engineering this is some topic that we will learn in this semester we will learn probability concept, random variable, mathematical expectation, discrete probability distribution continuous probability distribution, fundamental sampling distribution, and 1 and 2 sample estimation problem so mostly hello, any question? Oh belum ya sih, aduh iya ini Mas Arya, thank you for remind me sebentar screen-nya kok ada 2 Sekarang bagaimana? Anda sudah bisa melihat screen di sini? Oh, maaf. Thank you Habib Sebentar. Udah muncul Habib Oke, udah Habib Oke, kita lanjutkan lagi. Topik-topik yang akan kita pelajari pada mata kuliah ini tentunya probability ini fokus ke bagaimana kita memahami atau menghitung peluang, kemudian ke random variable, mathematical expectation mulai harapan, kemudian distribusi PDF dalam istilah saat itu namanya PDF, probability distribution function untuk yang discrete, untuk yang continue, kemudian distribusi sampling, dan terakhir itu inferential statistik 1 and 2 sample. Okay, this is very basic saya harapkan kita belajar bersama-sama, bukan hanya share aja, anda aja yang belajar, saya juga sama-sama belajar Ini menarik sekali dan sangat penting dalam bidang engineering, terutama di teknik elektro. Nah, kemudian ini grading system, ada assignment, quiz, midterm, and final exam Because we have no quiz I will share this quiz to assignment become tadi berapa quiz? 10 10 10%, this become 15%, and this become 40% pas Okay, and letter grade system, I follow the regulation from university same with the other subject.
And this textbook ya, textbook Anda bisa pakai ini nih, Introduction to Mathematical Statistics ya. Mathematical Statistics with Application ya. Nanti saya akan share ya di WA Group atau di kampus ya. Saya udah pernah ajar ini ya. Nah, ketika kita ingin mempelajari peluang, kita harus tahu dulu kan peluang kan konsepnya, peluang itu apa? Coba dalam bahasa yang kita ini, dalam bahasa kita atau pemahaman kita, salah juga nggak apa-apa ya. Yang penting benar. Kemungkinan yang bisa terjadi. Berarti kemungkinan bisa terjadi itu merujuk ke kejadian sekarang, yang lalu atau ke depan. Ke depan yang belum terjadi ya. 1 menit kemudian itu kejadian masa yang datang atau kejadian sekarang 1 menit yang akan datang. Tiganya Sir. Nah, coba mungkin dari Bima, Arya ya. Arya peluangnya apa? Menurut pemahaman Anda dalam konteks sehari nggak apa-apa ya peluang? Peluang itu kalau dari bahasa ya Pak, itu ya, kemungkinan yang akan terjadi di masa yang akan datang Pak. Oke, selalu terkait dengan kejadian di masa yang akan datang. Terkait ya, bukan masa lampau apalagi sekarang ya. Jadi peluang itu adalah terkait dengan kejadian di masa yang akan datang. Nah, siapa? Erlangga mana Erlangga? Erlangga, coba Erlangga. Ya Pak. Menurut Erlangga apa? Menurut saya Pak peluang Pak. Ya, menurut Anda apa? Kalau menurut saya sih Erlangga, Anda fokus ya. Siapkan pulpen, siapkan kertas nih. Anda posisinya di mana ini? Kok Anda seperti yang goyang-goyang? Oh, saya lagi di tempat ini sih, Pak. Di tempat Anda kalau lagi jalan, Anda off dulu ya. Nggak apa-apa, saya kan udah bilang. Ya, di awal. Kehadiran minimum 8 pertemuan. Jadi udah banyak ininya. Jangan memaksakan. Kalau Anda lagi di jalan, nih apa Anda off ya kelasnya. Tidak masalah ya. Oke, Pak. Ya, daripada begini nggak fokus kuliah, Anda juga membahayakan jiwa dan raga ya. Bahaya ya. Oke. Nah, jadi kita kembali ke peluang. Jadi peluang ini adalah ya, tepatnya ada quantification ya, quantification for uncertain event in the next time. Nah, kuantifikasi itu apa? Membuat sesuatu kejadian dikuantifikasi, dinyatakan dalam bentuk bilangan. Nah, dalam statistik, bilangan tersebut itu di antara 0 dan 1. 0 termasuk, jangan lupa ya. 1 juga termasuk. Kalau peluangnya 0 artinya apa? Gagal, Pak. Impossible event kan? Impossible event ya. Misalnya begini. Impossible event. Contoh impossible event apa? Besok matahari akan terbit dari arah selatan. Kan impossible ya? Kan betul kan? Impossible ya? Betul ya? Impossible. Besok Nanang akan berubah tingginya menjadi 3 meter. Besok. Itu peluangnya kan kasih nggak mungkin. Masa 3 meter ya? Oke ya. 5 tahun lagi Ria akan menjadi manajer. Nah itu mungkin peluangnya mudah-mudahan mendekati 1 ya. Iya. Oke. Tahun ini Nanang kemungkinan akan menikah. Itu mungkin ada peluangnya ya. Iya. Betul tidak? Paham ya? Jadi ada peluangnya. Tetapi dalam statistik peluang itu harus ada kuantifikasinya, harus ada numbernya. Nah, kalau peluangnya 1, Nanang tadi berarti itu pasti karena udah apa, atau mendekati 1 lah, 0,9. Ciri-cirinya apa ya? Biar kuat kan, ciri-cirinya udah ada calonnya. Yang kedua sudah disetujui oleh pihak keluarga.
laki-laki dan keluarga perempuan. Sudah ada lamarannya, ya itu kuat ya. Nah, Arya nanti mungkin dalam waktu 5 tahun jadi manajer. Peluangnya mendekati 1, ciri-cirinya Arya rajin bekerja, jarang absen, ya kan, disiplin, punya skill, banyak lembur. Habib dalam waktu 5 tahun gajinya jadi 15 juta, amin. Kan mungkin aja. Kok Habib ini gimana ini? Amin ya. Ada aja peluangnya, kan nggak nol kan? Sepanjang peluangnya nggak nol itu bisa saja terjadi ya. Tinggal kita effort aja ke arah situ ya. Effort yang layak, yang pantas ya, kayak gitu. Iya betul kan? Oke, ada pertanyaan nggak mengenai peluang? Ya kita samakan dulu persepsi peluang ya. Kuantifikasi untuk kejadian-kejadian yang akan kejadian-kejadian yang tidak pasti di masa yang akan datang ya. Nilai kuantifikasinya itu di antara 0 sampai dengan 1. Nah, untuk menghitung peluang, kita perlu memahami konsep-konsep dasar sebelum ke peluang. Pertama, random eksperimen atau percobaan random ya. Yang kedua adalah sample space. Yang ketiga adalah event. Ya. Nah, kita mulai dari random eksperimen. Eksperimen dalam statistik ya, kegiatan atau kejadian di masa yang datang dalam statistik itu namanya eksperimen. Paling ini, contoh yang paling umum, tossing koin, melempar sebuah koin. Nah itu adalah contoh dari random eksperimen ya, random eksperimen. Kalau Habib nembak perempuan itu bukan random eksperimen, diterima ditolak, itu random eksperimen ya. Oke, itu random eksperimen juga, karena nggak pasti diterima juga, nggak pasti ditolak juga ya. Oke, random eksperimen. Ya kalau kita tossing koin, ada random, itu random eksperimen. Random eksperimen itu apa? Acak, nggak ada kepastian. Yang muncul itu akan apa? Apakah akan muka atau angka ya? Kalau dalam bahasa Inggris head tail, head itu muka, tail itu angka ya. Jadi gitu, head and tail. Tidak ada kepastian. Tapi kita bisa mengukur peluangnya. Kalau misalnya si koinnya itu seimbang, kalau poinnya seimbang, ya tidak rata ya, tidak tipis sebelah, ya, atau distribusinya merata, maka kita bisa menentukan peluang. Ketika kita melempar sebuah koin, munculnya head atau muka itu 1/2. Dari mana 1/2? Itu adalah event munculnya 1 muka, kan ada 1. Jumlah sampel space-nya ada berapa? Ada 2 sampel space, itu ada possible outcome. Jadi semua kejadian yang mungkin. Semua kejadian yang mungkin. Jadi di koin itu kan ada head and tail. Jadi bisa head, bisa tail. Kayak gitu ya. Jadi sampel space-nya ada 2. Kemudian kejadian muka itu ada 1. Berarti peluangnya 1/2. Kalau dadu sampel space itu apa tadi? Possible outcome ya. Ini seru tidak nulis nggak apa-apa ya. Ini sebenarnya mereview ya materi yang ada di SMA ya. Nanti ada lebih detail lagi di slide share ya. Nah, nggak pas ambil slide yang lebih. Nah, share tunjukin lagi aja ya. Nah ini mata dadu ya. Nah, kalau ada ini dadu. Nah ini koin ini ada head tail. Kalau dadu ini munculnya titik-titik. Jumlah titik itu menunjukkan angka biasanya. Titik 1 berarti angkanya 1. Kalau titiknya 2 itu 2. Paling besar berapa? 6. Berapa peluang munculnya angka 10? Ada nggak? Nggak ada, itu berapa peluangnya berarti? 0 ya. Nah, angka 1, 2, 3 sampai 6 di dalam rolling the die melempar sebuah dadu. Itu namanya sample space. Paham nggak nih tentang sample space? Ada pertanyaan tentang sample space? Kalau tidak ada, sir yang nanya ya. Khotib, sir nanya Khotib. Kalau sir melempar 2 dadu, bukan 2 dadu, kebanyakan. 2 koin aja, 2 koin. Coba tentukan sample space-nya. Apa aja? Peluang yang mungkin
terjadi. Sample space-nya apa aja? Ada dua koin ya. Koin pertama bisa munculnya head. Dua angka bisa, dua gambar bisa. Nah, Atau dua gambar bisa. Gambar angka bisa. Terus angka dan angka bisa. angka dan angka. Oke, boleh ya. Gambar. Jadi dadu pertama gambar, dadu kedua gambar. Koin. Aduh, Nanang enggak Nang. Nanang ngasih tahu kan bagus Nanang ya. Konsen yang enggak konsen. Koin pertama gambar, koin kedua gambar. Koin pertama gambar, angka, gambar, angka. Ada berapa anggota sampel space-nya? Khotib. 4 kok 8 Habib. Iya ya. Ini nih ya. Hastel. Ya, ini kan baru 2 ya. Ini kalau dai ada 6. Nah, ini toxic 2 coins ya. Nah, ini nulisnya begini ya. Seperti himpunan, notasinya himpunan. Memang himpunan ya. Dalam statistik ini dinyatakan dalam bentuk himpunan. S sama dengan S ini lambang sampel space. Boleh nggak saya pakai lambang yang lain, misalnya M boleh, tapi tidak umum. Umumnya dalam statistik lambang sampel space itu S. Ya. Nah, kalau kita tossing one coin sama one die itu apa tadi? Dadu ya. 1 koin 1 dadu, berarti nanti sampel space-nya ini bisa head itu muka ya. Gambar sama angka 1, bisa gitu kan? Gambar sama angka 2, gambar sama angka 3, bla bla bla. Itu ini tail, kan bahasa Inggris ya. Mungkin Anda angka ya. Tail sama 1, tail sama 2, tail sama 6. Ada berapa anggota ini kalau tossing 1 koin 1 dadu? 12 anggota. Ya. Oke, saya mau tanya atau saya minta Anda menuliskan sampel space kalau kita tossing 3 koin. Coba ditulis, nanti dikirim ke WhatsApp group. Ditulis aja kan, bisa kan, diketik kan? Nah, coba tossing 3 koin, sampel space-nya apa? Coba ya, share kirim di WhatsApp group ya. Tuliskan sampel space tossing 3 koin ya. Jangan 3 dadu ya, Anda capek nih nanti. Ini ada yang ngetik siapa? Ini udah bisa khotib nih. Hahaha, itu berarti HHD. Ada 8 ya? Dapat 8 yang mungkin. Sekarang cukup ya, nggak apa-apa. Nanang khotib 2 student. Tapi kalau ada yang mau lagi nggak apa-apa, 1 student lagi. Silakan. Oke.
Sekarang saya mau tanya. Ya, saya mau tanya. Ini cukup ya, nggak apa-apa ya? Karena waktunya terbatas kan? Biar maju. Saya mau tanya. Nah, berapa peluang munculnya 3 head pada pelemparan 3 koin? Berapa peluang munculnya 3 head pada pelemparan 3 koin, 3 koin. Pada muncul 3 koin. 1/8 gitu ya. Jadi jumlah namanya event ya, kita yang saya sebutkan event. Jumlah event, jumlah anggota event dibagi dengan jumlah anggota sample space ya. Kita sambil mengulang-ulang ya. Jumlah anggota event dibagi dengan jumlah anggota sampel space. Jadi 1/8. Jadi peluang munculnya HHH ini begini aja ya, ini 1/8. Saya tulis di WhatsApp ya. Oke. Saya tanya lagi, berapakah peluang munculnya? Ini masih tetap dalam konteks pelemparan 3 koin ya. Berapa peluang munculnya kejadian minimal 1 tel muncul? Itu kejadian minimal 1 tel muncul. 7/8. 7/8, that's right ya. Ya 7/8 kan berarti HTT masuk, HTH masuk, HTT masuk, THH masuk ya. Atau yang pakai gambar-gambar, angka-angka masuk kecuali GGGG ya. Itu nggak masuk. Jadi 7/8. Oke. Mengenai angka peluang 7/8, ada yang bingung nggak? Ada yang mau bertanya nggak? Renaldi, ada pertanyaan? Masih bingung, Sir. Ini siapa yang masih bingung? Saya, Sir, Linda. Oh, Linda. Coba lihat lagi di sini ya, ke Mas Abdul aja. Linda, nah sini ya. Nah, ini coba perhatikan dari Habib ya. Ini space-nya ada 8 kan? Saya mau tanya Linda. Linda berapa peluang munculnya, konteksnya 3 koin ya. Berapa munculnya semua tel? Kejadian semua tel. Kalau kita melempar 3 koin, berapa munculnya semua tel? Peluang semua. Coba Linda perhatikan di sini, yang semua tel itu ada elemen yang mana? Yang ini kan? Ada 1 elemen kan? T kan? Linda. Betul kan? Nah, jadi anggotanya 1. Jumlah anggota kejadian event itu 1. Total anggota sample space-nya 8. Jadi 1/8. Oke. Paham tidak, Linda? Linda mana Linda? Linda? Saya, Sir, paham. Paham. Sekarang saya tanya ke ini ya, ke Renaldi. Renaldi, halo? You hear me, Renaldi? Halo, Sir. Oke, saya tanya Anda. Oke. Nah, perhatikan ini lagi ya dari Habib. Berapa peluang kejadian munculnya 2 head? 2 head. Renaldi, 2 head. Anda hitung jumlahnya, event yang 2 head yang mana aja, membernya yang mana aja, yang 2 head. Renaldi, ini berapa head, Renaldi? Hanya ada berapa ini? 3, Sir. Berarti nggak termasuk 3. Nggak Yang termasuk. ini masuk nggak ini? 2 head? Cuma 3, Sir. Ya, termasuk, Sir. Termasuk 1. Ini masuk nggak yang ini? Masuk 2, 3, Sir. Ada 3. 2. Yang ini tidak masuk. Nggak termasuk. Tidak masuk ya. Berarti yang masuk ini cuma ini sama ini. Ada berapa anggota eventnya? Ada 2. 2 dibagi jumlah total anggota. 2 dibagi 8.
8. Ini maksudnya? TH masuk kan ya? Oh iya. Jadi berapa dong semuanya? 3 sir. 3/8. 4. Mana aja? 1. 3. 3 sir. 3. Iya. Yang mana? Kan nggak ada minimal. Kan kejadiannya kan 2 HH. Ya, jadi 3/8. 3/8. Ya. Gimana? Ada pertanyaan nggak, Renaldi? Isnu, Irfan, Arya, paham? Paham, Pak. Ya, lanjut lagi ya. Ini skip aja ya. Nah, event ya. Ini event. Kalau kita tossing edai itu dadu. Nah, maka sampel space kan 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Kemudian kita misalkan membuat sebuah event namanya. Ini event odd number ya, rise general edai. Ya, kalau odd number berarti 1, 3, 5. Berapa peluang kejadian event ya berarti jumlah anggota di A dibagi dengan jumlah anggota di sampel space. Anggota di A berapa? 3. Anggota sampel space. Nah, berarti peluang kejadian A adalah 3/6 atau 1/2. Harus disederhanakan ya. Harus dalam bentuk yang sederhana. Berapa peluang event C? Event C, berapa peluang? Hitung ini anggotanya berapa? 5, ini 6, jadi 5/6 ya. Nah, kita juga bisa menyatakan sampel space event itu himpunan, dan memang tulisannya kayak himpunan ya, set himpunan. Jadi kalau ada yang menyebut himpunan A, himpunan B itu tidak salah, karena memang dinyatakan dalam bentuk himpunan. Dan untuk menganalisisnya secara matematik itu sering disebut dengan himpunan. Kita lanjutkan. Nah, kalau himpunan nanti ada operationnya ya. Misalnya himpunan A gabungan union. Anda bisa baca union atau gabungan nih, union B. Gambarnya seperti ini pakai diagram Venn ya. Semua di aksi termasuk. Nah, sekarang kalau kita ke sini. Ini ada A, ada B. A gabungan B apa anggotanya? Kalau A gabungan B, berarti semua anggota disebutkan 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Gabungan A sama C. A gabung C, apa anggotanya? 1, 3, 4, 5, 6. Ditulisnya nggak boleh 2 kali ya, itu 3-nya ada 2, berarti 3,3. Enggak, sekali ya. Itu 5 juga ada 2, nggak disebutnya 1 ya. Jadi anggota A gabungan C itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Nah, ini sering mengulang-ulang aja konsep dasarnya ya. Ada di sini juga, nanti share ya. Oke. Nah, kalau A irisan B itu adalah anggota A juga anggota B. Jadi saling kait-mengkait. Ada anggota yang dimiliki oleh 2 himpunan. Ya, dimiliki oleh A, dimiliki oleh B. Nah gini ya. Nah, saya mau tanya. A irisan B, apa A irisan B? Kalau tidak ada, kita sebut himpunan kosong. Empty set ya. Himpunan kosong. A irisan C. 3 sama 5, Pak. 3 sama 5. B irisan C. 2, 4. Nah, ya. Nah, ada namanya subset ya. Nah, kalau A anggota ada di S, anggota B ada di S, ya ada di S, itu namanya A, B, C ini namanya himpunan bagian atau subset bahasa Inggris. Himpunan bagian atau subset. Relation A, B, C, nah ini dibaca himpunan bagian dari S ya. Nah, kalau ini sebentar, kok nggak ada ini ya.
Ini A komplement ya, ini ada di sini tulisannya. Nggak jelas, maaf ya. Nah ini A komplement. Kok gini? Oh ini A komplement ya. Sir di samping aja ya. Biar jelas ya, ini A komplement. Jadi yang di akhir A komplement. Saya mau tanya di sini. Kalau A135, A komplementnya apa? Gambarnya ini saya belum jelasin konsepnya. Cuma dari gambar aja. Anda bisa menemukan yang di akhir ini. A komplementnya apa? A komplement berarti anggota sampel space selain anggota A. 246 ya. 246. Coba tentukan cek komplement. 1 ya, gampang ya. Kalau ini A minus B, A subtract B. Ini artinya anggota A yang bukan anggota B ya. Coba saya mau tanya, C minus A. Apa C minus A? Anggotanya C minus A. Anggota C yang bukan anggota A. Anggota C yang bukan anggota A berarti 2, 4, 6. Nah, 2, 4 ya. Ini ada jawabannya di sini sebenarnya. Saya skip aja ya. Waktunya udah mau habis. Ini nggak terasa kita nih. Ini apa? Ini Cartesian product ya. Jadi dua himpunan bisa juga dioperasikan melalui perkalian cost atau Cartesian product. Misalnya IPN A anggotanya ST, IPN B anggotanya 1, 2, 3. Nah maka A kali B itu harus terurut ya. A dulu, anggota A dulu, H1, H2, H3, kemudian T1, T2, T3. Nggak boleh 1H, 1, 2H, harus H dulu ya. Harus terurut ya. Kalau saya punya C, A, B, C, D, 1, 2, 3, apa himpunan C kali D-nya? Coba Anda tuliskan himpunan C kali D-nya. A1, A2, A3 gitu kan anggotanya. Terus B1, B2, B3, kemudian C1, C2, C3. Kalau D kali C, dibalik sama C. Nah, iya gitu. 2A, 2B, 2C. Dibalik ya. 3A, 3B, 3C. Oke, ini. Nah, ya. Betul eksklusif ya. Nah, kalau misalnya A sama B itu tidak ada kaitannya, tidak irisannya, itu namanya mutually eksklusif ya. Ini himpunan kosong namanya itu ya. Jadi AI irisan aja ini himpunan kosong ya. Itu mutually eksklusif. Namanya. Kalau collectively exhaustive, nah kalau kita gabungkan A, B sama C itu akan menjadi sampel space. Contoh-contoh yang ini. Yang ini. Ini mutually eksklusif nih. A sama B yang tadi. Nah ini A-nya 1, 2, 3, 1, 3, 5. B-nya 2, 4, 6. Kalau kita gabungkan, hasilnya apa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sama dengan sampel space nggak? Nah, ini kita namakan A sama B itu mutually eksklusif. Kan kalau saya kurangi anggotanya begini. A sama B mutually eksklusif nggak? Mutually eksklusif nggak? Mutually eksklusif nggak? Tidak, karena A gabungan B-nya tidak sama dengan sampel space ya. Jadi mutually eksklusif patokannya ingat, apakah gabungannya sama dengan sampel space atau tidak ya? Oke, kita lanjut lagi. Ini ada yang ini counting number. Ini counting number itu jumlah cara ya. Kalau kita mempunyai satu prosedur yang bisa dilakukan dengan 2 cara, misalnya satu cara ada N1 cara. Prosedur pertama ada N1 cara. Prosedur kedua ada N2 cara. Maka total cara untuk melakukan prosedur tersebut ya, itu bisa kita lakukan dengan cara N1 kalikan N2 cara. Misalnya, Nanang dari rumah ke sini ada
ada 5 jalan. Berapa cara Nanang bisa masuk ke PU? 5 cara. Ya, misalnya dari rumah Nanang mau ke Jakarta. Sebelum ke Jakarta, Nanang ke Bekasi dulu. Ya, dari rumah Nanang ke Bekasi ada 5 jalan. Dari Bekasi ke Jakarta ada 4 jalan. Berapa cara atau berapa jalan yang bisa dilalui atau rute yang dilalui Nanang dari rumah ke Jakarta? 9 kali, tambah 5 kali 4. Itu namanya ini counting number ya. Nanti kalau total prosedurnya ada N prosedur, setiap prosedur ada N cara, ya tinggal kali-kalikan aja. Kalikan cara ya. Oke. Contoh yang lain. Di sini aja latihan langsung banyak sini ya. Nah, ini ya. Andi berangkat dari kota A ke kota C melalui kota B. Dari A ke B ada 3 rute, dari B ke C ada 5 rute. How many possible rute can Andi choose? Ya kalikan aja ya. Berarti ada 3 kalikan 5, 15 ya. Anda bisa digambarkan nggak luas caranya seperti apa? Coba digambarkan nanti foto ya. Silahkan digambarkan 15 rute yang bisa dilalui oleh Andi untuk soal pertama.
Ah, ini dari Khotib. Oke, dan gini ya, ini betul nih. 1, 2, 3 A, B, C, A, C, A. Nah, ini kan A, B, C, 1, 1. A, B, C, 1, 2, 1, 3. Ya, betul ya. Ini ada di bagus ya. Paham nggak ini? Yang lain? Nanang paham nggak? Yang lain? Linda, paham Linda? Ini rutenya ya. Seperti ini rutenya, ini logikanya ya. Jadi ya kalau kita nggak mau nulis begitu ya, pakai aturan perkalian tadi ya. Tinggal rute dari A ke B ada 3 rute, berarti 3 cara. B ke C ada 5, berarti kalikan saja dia 15 ya. Ini ada beberapa soal ya yang belum dibahas. Nanti Anda bahas aja di rumah ya. Erlangga masih hadir nggak Erlangga ini di sini? Halo Erlangga. Oke, nanti bisa di ini ya, di apa namanya, dicari jawabannya di rumah ya. Kita lanjut lagi. Ini saya harus jelasin permutasi. Kalau permutasi apa permutasi? Banyak cara menyusun objek ya, yang memperhatikan urutan. Jadi kalau misalnya saya punya 2 objek A sama objek B, berapa banyak cara saya mengurutkan kedua objek tersebut? Halo? Saya punya 2 objek A sama B. Berapa cara saya bisa mengurutkan kedua objek tersebut? A sama B dan B sama A. Jadi ada berapa cara? 2 cara. Nah, ini contohnya nih. Ada Nanang, ada Habib. Berapa cara? Pertama Nanang dulu, terus Habib. Kemudian yang kedua Habib dulu, baru Nanang. Ada 2 cara ya. Betul nggak? Ya, itu namanya permutasi. Jadi urutan itu penting. Nanang, Habib dengan Habib dan Nanang itu berbeda, ya. Tetapi kalau kombinasi itu sama. Nanang Habib, Habib Nanang itu akan sama. A B dengan BC itu sama, nah, ya. Coba cari permutasi kalau objeknya ada 3 A B C, ada berapa ini susunan permutasinya A B C? Ada berapa? 8. Are you sure? Nggak boleh ada pengulangan ya. Nggak boleh ada pengulangan. Nggak boleh. Coba. Ya, nah, ya. Permutasi ngitungnya ini ya bisa menggunakan aturan perkalian tadi. Kan ada kalau ABC berarti kan ada 3 tempat kan? Tempat A, tempat B, tempat C. Nah, karena pikiran seperti itu. Anggapnya 3 kotak. Kotak pertama bisa diisi 3 pilihan. Bisa A, bisa B, bisa C kan? Nah, kotak yang kedua bisa diisi berapa pilihan? 2 pilihan, karena 1 pilihan udah dipilih di kotak pertama. Kotak yang terakhir itu bisa diisi cuma 1, karena kan yang pertama, yang kedua diisi, udah diambil, jadi cuma ada 1. Jadi totalnya itu 3 kali 2 kali 1.
Berapa? 6 susunannya. Ada yang bisa ini nggak motoin atau ngetik di WhatsApp grup 6 susunan tersebut ABC. Terus coba ketik di WhatsApp grup ya. Dipoto boleh. Sekarang ABC, kemudian ABC A, CB, C, AB, banyak-banyaknya susunan. Coba yang lain, yang di rumah, yang online, ada yang mau ini nggak? Oke. Selain Khotib atau Linda, coba Linda. Udah, ini siapa yang ngirim? Oh, Habib. Oh, nggak apa-apa. Oh, Nanang. ABC, CBA, BCA, nah ini manual ya. Oh, ini Habib boleh mesin di bawah ya. Ada 6 ya. Ada 6 ya semuanya ya. Pas ya. Oke, nah sekarang kita masuk ke apa namanya? Nah, ini ada ini lagi soal lagi ya. Buat Anda ya. Ada 10 soal. Nanti ada PR dari sini. Ini tugas juga ya. Tapi nggak semuanya, saya pilih. Nanti Anda cek aja di kampus ya. Nah, exercise ini saya tulis aja exercise A ya. Biar Anda jelas. Ya. Nanti masuk ya. Nah, ini kombinasi ya. Kombinasi ini prinsipnya sama dengan permutasi, tetapi ya urutan itu menjadi tidak penting. Jadi kalau urutannya berbeda, tetapi unsurnya sama, itu dihitung 1. Misalkan dalam permutasi AB dengan BA itu kan dua hitungan, 2 cara. Tapi kalau dalam kombinasi itu hitungannya 1 cara. Nah, ya. ABC dengan BCA sama. Jadi yang 6 itu yang ABC kalau kombinasi, berapa cara kombinasi kita mengambil ABC? Ya, 1. Semuanya itu. ABC, BCA ya 1. Kecuali kalau kita bedakan. Misalnya kita ngambil 5 mahasiswa dari 10 mahasiswa. Nah, nanti ada kombinasinya itu ya. Saya kalau 5 dari 5 itu 1. Nah, lagi. Ya. Oh, saya 10. Oh, aduh, saya juga ada kelas lagi. Saya nggak istirahat ini. 15.45 master kelasnya. Oh, ada pada ingatin dari tadi. Saya ada kelas juga ini. Ya, ya apa-apa ya. Ini ada PR juga ya nanti di sini. Combination, exercise dia aja. Nah, tidak semuanya ya. Jangan takut. Anda pasti bisa ya. Nah, in case Anda nggak bisa ngerjain atau stuck atau apa, Anda bisa kolaborasi dengan apa? Kolaborasi dengan ChatGPT. Boleh ya. Asalkan Anda paham. Jangan sampai kalau pas nggak belajar. Anda pikir gitu. Kalau Anda nggak ngerti ChatGPT, minta jelasin. Saya belum paham gitu. Dia akan ngasih lagi penjelasan begitu gitu aja. Iya. Kelasmu ada itu ada jantai laser open book ya nggak ada ya. Ini coba. Nah, tuh ya ada nanti solusinya ya. Nah ini, kan ini kan jelas sekali rumusnya ini n-nya sekian paham kan? Tapi jangan copy paste aja, harus belajar ini seperti itu. Jadi zaman sekarang kalau kita mau pintar, Anda bisa belajar sendiri otodidak ya. Cuman bedanya kalau ke kampus terstruktur di kampus ya, mungkin prosedur ada ijazahnya, kalau belajar sendiri nggak ada ya. Okay, I think for today is enough ya, everyone. Before we close, any question? Arya, ada pertanyaan? Enggak ada Pak, terima kasih Pak. Ya, Khotib?
Tidak ada, oke. Kalau tidak pertanyaan untuk kuliah hari ini sampai di sini. Sampai jumpa minggu depan. Oke ya. Good evening everyone. Wassalamualaikum warahmatullahi Pak, wabarakatuh. maaf kalau absennya Waalaikumsalam. isi di kuis langsung ya Pak? Udah di absen tadi kan? Ada juga ini di absen sama Sir ya. Oke, makasih Sir. Linda, Linda nanti saya absenkan ya. Oke, sampai jumpa lagi minggu depan. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih Thank you, Sir. Ya, Terima kasih Pak. Sir ini ada kelas lain.